Agustus selalu menjadi bulan buruk bagi Rusia. Perang Dunia Pertama dimulai pada bulan Agustus dan kudeta gagal yang meruntuhkan Uni Soviet juga terjadi pada bulan Agustus. Sebagian besar orang Rusia yang hidup saat ini masih ingat Agustus Hitam saat Rusia gagal bayar utangnya. Rubel runtuh, bank-bank gagal, dan orang Rusia biasa menyaksikan seluruh tabungan seumur hidup mereka lenyap dalam semalam. Agustus lagi. Dan tebak apa? Itu sebenarnya terjadi saat Putin berkuasa. Dan menurut semua ukuran yang diam-diam digunakan oleh analis Rusia saat ini, Agustus 2026 kini tampaknya akan menjadi bulan terburuk sepanjang 25 tahun pemerintahan Vladimir Putin. Krisis bahan bakar terus saja semakin parah. Pasar obligasi Rusia diam-diam baru saja ditutup setelah tidak ada yang mau membeli utang pemerintah. Pasar saham Rusia telah memasuki penurunan terpanjangnya dalam hampir 30 tahun. Dan ekonomi Rusia sekarang kehilangan miliaran dolar setiap harinya. Putin begitu takut dengan semua ini, sampai-sampai dia mulai menangkap lingkaran dalamnya sendiri. Dan saya janji, di akhir video ini Anda akan mengerti alasannya. Para oligark Rusia sekarang secara terbuka membandingkan Agustus 2026 dengan tahun 1991. Dan mengapa salah satu pengusaha paling berpengaruh di Rusia baru saja ditangkap? Kenapa? Aktor Ukraina yang pernah jadi Napoleon di film Rusia kini membakar Moskow sampai rata. Nama saya Sam, Anda menonton Business Basics. Kita akan bahas serangan besar yang baru terjadi. Ukraina baru saja menghancurkan 50% dari perusahaan terbesar Rusia. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita bahas dengan cepat mengapa para oligarki Rusia menyerukan kudeta. Lihatlah tweet ini. Ini dari Mikhail Khodorkovsky. Dia dulunya adalah salah satu orang terkaya di Rusia, namun dia melakukan kesalahan dengan menentang Putin dan dipenjara 10 tahun. Kemudian dia harus kabur dari negara itu. Sekarang inilah yang dia katakan, Agustus akan segera datang. Di Rusia, Agustus terkenal dengan kudeta dan gagal bayar, bencana. Tahun ini rezim memasuki bulan itu dengan krisis bahan bakar, garis depan yang mandek, dan pemilu, operasi elektoral khusus, sama seperti operasi militer khusus 3 hari. Pantau terus Moskow. Sekarang dia tidak bercanda. Tidak peduli periode sejarah manapun yang kamu lihat, sebelum atau setelah Perang Dunia Pertama, sebelum Uni Soviet, setelah Uni Soviet, atau bahkan tahun lalu. Agustus tidak pernah menjadi bulan yang baik bagi Rusia. Tapi sebelum kita masuk ke poin itu, saya ingin menunjukkan kepada kalian salah satu kebetulan sejarah paling aneh dari seluruh perang ini. Sekarang saya yakin beberapa dari kalian tahu, pada tahun 1812, Napoleon Bonaparte menyerbu Rusia dan membakar Moskow. Nah, tebak apa? 200 tahun kemudian, pada tahun 2012, seorang komedian Ukraina yang sama sekali tidak dikenal dengan nama, yang bahkan kebanyakan orang tidak bisa ucapkan, setidaknya kebanyakan orang Amerika memerankan Napoleon dalam sebuah film komedi Ukraina berbiaya rendah. Aktor itu pria bernama Vladimir Zelensky dengan 2 huruf Y. Saya tidak tahu mana yang harus diucapkan, tapi tetap saja. Nah, tebak apa? Pada tahun 2026, aktor Ukraina yang sama itu adalah Presiden Ukraina dan dia sekali lagi membakar Moskow. Dan saya rasa kali ini semua orang tahu cara mengucapkan namanya. Saya yakin semua orang tahu dalam beberapa bulan terakhir, serangan jarak jauh Ukraina telah menghantam berbagai penjuru Moskow, termasuk fasilitas dan gudang Wildberries, pusat logistik, apapun yang bisa Anda bayangkan. Dan ini menyebabkan masalah besar bagi Kremlin karena orang-orang mulai menentang perang. Sekarang, orang Rusia mulai tampil di depan kamera di media sosial. Secara terbuka, mendesak Putin menghentikan operasi militer khusus ini. Sebelum saya tunjukkan klipnya, saya akan bahas daftar bulan Agustus itu dulu. Alasan mengapa Agustus dianggap bulan buruk bagi orang Rusia. Pola penting ini terlihat dari beberapa peristiwa besar. Misalnya, pada Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Perang Dunia Pertama dimulai dan akhirnya menghancurkan Kekaisaran Rusia. Lalu, pada Agustus 1917, pemerintahan sementara Rusia digulingkan yang membuka jalan bagi revolusi Bolshevik yang kemudian membentuk Uni Soviet. Sekarang mari kita percepat sedikit. Kita sampai pada Agustus 1991. Saya rasa inilah yang diingat semua orang, kudeta yang terkenal itu, di mana para garis keras Soviet mencoba menggulingkan Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet. Mereka gagal, tetapi akhirnya justru memicu runtuhnya Uni Soviet, hal yang sebenarnya ingin mereka lindungi. Sekarang mari kita percepat sedikit, di mana pada Agustus 1998, Putin mulai naik dalam hierarki Kremlin. Dan inilah saat Agustus Hitam pertama terjadi. Bulan terburuk secara ekonomi dalam sejarah modern Rusia. Rusia gagal bayar utang domestiknya yang memicu jatuhnya nilai rubel dan kolapsnya bank-bank Rusia. Dan kemudian rakyat Rusia biasa
pada dasarnya kehilangan semua yang mereka miliki hanya dalam hitungan hari. Situasinya begitu buruk sehingga Rusia terpaksa secara terbuka memohon bantuan darurat kepada Amerika Serikat dan IMF. Sekarang, ini adalah sesuatu yang dilihat langsung oleh Putin karena dia sangat dekat dengan pusat kekuasaan di Moskow. Dia adalah bagian dari pemerintahan Yeltsin. Dia belum berada di puncak, tetapi dia sedang menuju ke sana. Bahkan, dia membicarakan hal ini dalam biografinya yang akan dia terbitkan sekitar 2 tahun kemudian saat dia mencalonkan diri sebagai presiden, saat dia berkampanye untuk menjadi presiden. Namun, itu adalah topik untuk video yang berbeda, tapi ini adalah sesuatu yang diingat oleh Putin. Tapi coba tebak, Agustus tidak selalu menjadi bulan baik bagi Putin, bahkan saat ia sudah jadi presiden. Tebak apa? Bulan Agustus pertama sebagai presiden Rusia mungkin jadi bulan terburuk baginya. Bulan itu terjadi pengeboman di Moskow dekat pusat kota. Selain itu terjadi bencana Kursk saat kapal selam tiba-tiba hilang di sana. Dan kemudian kapal selam Kursk tenggelam dengan seluruh awak di dalamnya. Dan Putin yang saat itu sedang berlibur memutuskan itu bukan masalah besar, lalu tetap melanjutkan liburannya. Itu menjadi masalah yang sangat besar. Di atas semua itu, saat dia akhirnya muncul, terjadi keributan besar dengan publik berbalik melawannya dan mereka harus membius seorang wanita yang mengeluh kepada Putin di siaran langsung TV. Cuplikannya tersedia di YouTube dan bisa ditonton sekarang. Banyak yang berpendapat saat itulah Putin memutuskan berhenti wawancara tanpa naskah dan tak mau lagi dikaitkan dengan berita buruk. Karena itu, setiap ada kabar buruk untuk rakyat Rusia, semua orang di sekitar Putin yang menyampaikan berita buruk itu. Putin selalu hadir untuk berita baik. Mari kita lanjutkan. Kita tiba di Agustus 2023. Ini adalah saat pesawat Prigozhin jatuh. Ini mungkin yang terlemah di daftar ini, karena sebenarnya bukan berita buruk bagi Rusia. Namun dalam beberapa hal, ini tetap buruk bagi Rusia, karena Prigozhin bisa saja menyingkirkan Putin. Namun dia melewatkan kesempatannya dan tidak memanfaatkannya. Namun demikian, pesawatnya jatuh pada Agustus 2023. Lalu, pada Agustus 2024, Rusia menjadi negara pertama, negara bersenjata nuklir pertama yang diinvasi. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, pasukan asing masuk wilayah Rusia, dan Putin menjadi presiden Rusia pertama sejak saat itu yang mengalami invasi. Tentu saja, saya sedang membicarakan serangan balasan Ukraina di wilayah Kursk, di mana mereka merebut sebagian wilayah Rusia dan mereka mempertahankannya untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, Putin harus memohon bantuan Korea Utara untuk merebut kembali wilayah tersebut. Separah itulah situasinya saat itu. Dan coba tebak, sekarang banyak orang memprediksi bahwa bulan depan, Agustus 2026, mungkin akan menjadi yang terburuk dari semuanya. Yang membawa kita kembali ke apa yang sebenarnya dikatakan orang Rusia biasa tentang semua ini. Sementara Ukraina terus menghantam Rusia setiap malam. Di layar Anda bisa melihat seorang gadis Rusia yang sedang merekam kotanya yang terbakar di belakangnya. Lalu keterangan di layar mengatakan, "Terima kasih Paman Vova atas matahari terbit yang indah." Vova adalah julukan untuk Vladimir Putin, dan lagu yang diputar di klip ini juga menyejek Putin. Tentu saja kami tidak bisa memutar lagunya, tapi kurang lebih bunyi lagunya begini. Vladimir Putin, kerja bagus. Lagu ini dibuat untuk mendukung Putin. Menurut saya, gambar di layar sudah cukup menjelaskan mengapa lagu ini mengejek Putin. Saat kota-kota Rusia terbakar, warga Rusia memakai lagu ini untuk berterima kasih kepada Putin atas semua yang telah dia lakukan untuk negara itu. Ini belum seberapa dibanding yang akan kita lihat berikutnya. Seperti yang saya katakan, Ukraina menyerang 2 atau 3 gudang Wildberry lagi dalam 2 hari terakhir. Akibatnya, warga Rusia kini secara terbuka meminta Putin segera mengakhiri operasi militer khusus ini. Silakan dengarkan. Saya sudah tidak bisa menahan air mata lagi. Saya tak bisa lagi menahan air mata. Baru 20 menit yang lalu, sebuah drone menyerang gudang Krasnodar. Gudang Krasnodar kena. Gudang Krasnodar sekarang terbakar. Bayangkan berapa banyak barang kita yang disimpan di sana. Sial. Saya sudah. Sejujurnya, saya hanya ingin operasi militer khusus ini segera berakhir. Begitu banyak orang yang meninggal. Begitu banyak pengusaha yang menderita. Bulan ke-6. Sekarang kita harus menyerahkan laporan pajak kita untuk bulan ke-6. Laporan semester. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kamu mengerti? Gudang Krasnodar. Bayangkan saja, 20 menit lalu, seorang pelanggan mengirim pesan kepada saya. Bro, maaf, saya tidak seharusnya mengirim ini. Ini videonya. 20 menit yang lalu, gudang Wildberries di Krasnodar hancur. Di Volgograd. Krasnodarski. Saya tidak tahu. Saya bingung menghadapi situasi ini. Sekarang sebelum kita masuk ke klip berikutnya, saya ingin memberikan kalian konteks penting terlebih dahulu. Sepekan terakhir, sejak Ukraina mulai menyerang gudang-gudang ini, orang Rusia, khususnya pemilik bisnis dan usaha kecil, mereka mungkin kehilangan miliaran dolar akibat serangan ini karena banyak barang disimpan di gudang.
Ini penting karena di klip berikutnya ada wanita Rusia yang menjelaskan hidupnya hancur akibat perang ini. Pertama, dia kehilangan suaminya karena operasi militer khusus. Suaminya pergi ke garis depan Ukraina, kemungkinan besar untuk mencari nafkah dan mendapatkan bonus dari Putin. Tapi sayangnya, dia tidak berhasil kembali. Selain itu, dia mulai berbisnis sendiri, menjual di Wildberries, tapi itu juga terhambat karena operasi militer khusus. Silakan dengarkan. Jelaskan kapan kekacauan ini terjadi. Jelaskan kepada saya, kapan mimpi buruk sialan ini akan berakhir? Kapan pemerintah berhenti main-main? Pertama, Suami saya terbunuh. Saya benar-benar fokus pada pekerjaan. Saya kehilangan 2 juta rubel tahun lalu di Wildberries. Saya harus mengambil pinjaman modal kerja. Lalu bank menipu saya karena penundaan cicilan. aku peduli kerja. Bank menipu saya karena kartu kredit. Saya hanya mengajukan penundaan cicilan selama 1 bulan. Mereka menambahkan 700.000 rubel di atas itu. Oleh seorang. Semuanya Dengarkan cuma aku. sia-sia. Aku cuma membuangnya sia-sia. Aku membuangnya sia-sia. Karena tidak bisa menutup pinjaman, aku terpaksa ambil pinjaman baru. Sebuah jebakan utang sialan. Aku benar-benar kacau. Pemenangnya jadi dingin. Lalu seorang kontraktor menipuku 2 juta. Sekarang semua stok barangku yang tersisa di gudang Wildberries terbakar. Aku kehilangan banyak uang dalam setahun. Aku juga punya pinjaman 4,5 juta. Itu belum termasuk cicilan rumah. Apalagi? Apa? Mungkin itu sudah cukup. Ada hubungan penting yang perlu diingat. Meski di semua klip ini banyak orang membahas masalah ekonomi, masalah tersebut bisa cepat jadi isu politik. Warga Rusia pun sudah tidak puas dengan kondisi yang mereka alami sejak perang masuk ke negeri mereka sendiri. Seperti kata orang Ukraina, Rusia telah menyerang Ukraina selama waktu yang sangat lama. Tetapi orang-orang Rusia sebenarnya tidak peduli dengan hal itu karena mereka tidak terdampak. Namun kini, setelah Ukraina mulai membalas selama 10 bulan terakhir, orang Rusia kini lebih tidak senang dengan perang ini dibanding sebelum serangan dimulai. Kemarahan itu berubah jadi tekanan politik pada para oligark agar membantu rakyat Rusia. Dan tebak apa? CEO Wildberries mengumumkan sebelum saya merekam bahwa dia akan memberi kompensasi pada semua penjual yang kehilangan seluruh tabungan mereka dalam perang ini. Tapi sayangnya pengumuman ini tidak persis seperti yang terlihat karena ada banyak bahasa hukum yang dia gunakan untuk menghindari membayar semua orang. Akan kita bahas sebentar lagi, tapi sebelumnya mari kita bicara tentang semua elit yang ditangkap oleh Putin. Karena sepertinya Putin tidak hanya takut pada serangan Ukraina, dia juga takut pada teman-temannya sendiri. Sepertinya dia benar-benar menjadi Stalin 2.0. Lihatlah, Kremlin kini seperti laba-laba dalam toples. Perang antar elit Kremlin telah dimulai, disertai penangkapan luar biasa terhadap orang-orang dekat Putin. Mereka dulu yakin tak tersentuh dan status ini terjamin. Sekarang semua orang tahu itu hanya soal waktu sebelum mereka jadi target. Penangkapan saat ini menandakan sistem mulai retak. Penangkapan dan persidangan pidana menjadi yang paling signifikan. Beberapa orang dari lingkaran dalam Putin yang telah lama menjadi rekan dekatnya ditangkap. Selain itu, terjadi pembersihan di kepemimpinan Kementerian Pertahanan Rusia. Sebagai bagian dari kampanye berskala besar dengan dalih memerangi korupsi dan penggelapan, hampir seluruh lingkaran dalam mantan Menteri Pertahanan Shoigu berakhir baik di tahanan pra-persidangan atau menjadi tahanan rumah. Kita juga punya daftar semua yang ditangkap dan lebih dari itu. Kita juga melihat pembersihan besar di kalangan gubernur dan wali kota, terutama yang tampak di layar Anda. Penuntutan dan penangkapan ini menandakan redistribusi pengaruh di Kremlin, sebuah perebutan sumber daya yang semakin intens, dan fakta bahwa prinsip elit yang tak tersentuh tidak lagi berlaku, bahkan untuk teman lama Putin. Putin sedang menganiaya dan menyingkirkan teman-teman lamanya sambil menjadi semakin takut akan keselamatannya sendiri. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Para elit Rusia, terutama di tingkat atas, merasa takut. Ada orang-orang yang takut pada Putin, tapi Putin juga takut pada orang lain. Sekarang, ada seorang oligark yang baru-baru ini baru saja angkat bicara. Dia memberikan wawancara kepada sebuah publikasi barat, The Economist, dan itu adalah sesuatu yang kami bahas di video khusus anggota kami. Tapi wawancara itu memang menarik, karena sepertinya itu seperti wawancara palsu. Itu adalah wawancara kontroversial, di mana dia mengkritik kegagalan ekonomi yang sedang dialami Rusia. Tapi dia tidak benar-benar menyalahkan Putin maupun Ukraina dan menghindari membahas perang sama sekali dengan mengatakan bahwa Barat, Anda tahu, tak bisa membiarkan Rusia runtuh. Pada dasarnya itulah peringatannya. Itu sebabnya banyak orang marah soal artikel itu dan kami bahas di video khusus anggota. Namun, hal ini kini semakin sering terjadi. Banyak oligark mulai sadar bahwa mereka mungkin tidak seaman yang diperkirakan di Rusia. Namun sayangnya, tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari negara itu, baik karena sanksi maupun karena banyak dari
banyak dari kekayaan mereka terikat pada industri pertahanan yang sedang digelontorkan begitu banyak uang oleh Rusia. Sekarang, secara historis, ini bukanlah hal yang baru. Saya yakin kalian ingat pembersihan besar-besaran yang terjadi di bawah Stalin. Mao juga dulu melakukan hal serupa, di mana dia secara rutin menangkap orang-orang dari lingkaran dalamnya. Dan biasanya operasi semacam ini terjadi tepat ketika para pemimpin mulai merasa takut akan kekuasaan dan posisi mereka sendiri. Saya rasa itulah yang terjadi pada Putin. Kini, sayangnya bagi Putin, kabar buruk datang bukan hanya dari dalam negeri dan pasar domestik, tapi juga dari garis depan. Baru-baru ini kami membahasnya dalam sebuah video, di mana kami mengetahui sebuah statistik baru yang benar-benar mengejutkan, di mana rata-rata tentara Rusia hanya bertahan hidup 20 hingga 30 menit di garis depan. Itulah rata-rata harapan hidupnya. Sulit dipercaya, tapi CIA baru saja mengonfirmasi ini secara terbuka. Direktur CIA John Ratcliffe memberitahu dunia apa yang diketahui CIA. Silakan dengarkan. Harapan hidup rata-rata seorang rekrut Rusia saat ini yang tiba di medan perang di Ukraina diperkirakan hanya antara 20 hingga 30 menit. 20 hingga 30 menit. Dan itu karena drone berbasis AI telah menjadi mesin pembunuh murah yang sangat terspesialisasi. Sekarang, hal penting lain yang perlu diingat di sini adalah bahwa ini bukan berasal dari intelijen Ukraina. Karena tentu saja, seperti yang bisa kalian bayangkan, Ukraina punya insentif untuk menyebarkan informasi buruk tentang Rusia yang masuk akal. Mereka sedang diinvasi. Mereka ingin menang semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di ranah informasi. Ini berasal dari intelijen Amerika, yang berarti kita punya alasan lebih kuat untuk mempercayai apa yang ditunjukkan angka ini. Tidak harus persis seperti itu. Fakta bahwa harapan hidup diukur dalam menit sudah cukup menjelaskan bagaimana Rusia memenangkan perang ini, seperti klaim para blogger perang Rusia. Selain itu, saya ingin menunjukkan alasan lain mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu terkait inovasi drone Ukraina. Ini juga sesuatu yang baru-baru ini kami bahas di video khusus anggota. Tetapi Ukraina saat ini menyetujui 2 desain drone baru setiap hari. Dan ini adalah statistik dari tahun 2026. Itu luar biasa. Mereka mungkin sudah punya lebih dari 200 desain yang disetujui tahun ini. Tentu saja setelah semua pengujian, akhirnya tiba di garis depan. Dan itu membantu Ukraina mencapai apapun yang ingin mereka capai. Baru-baru ini, Ukraina merilis desain baru yang akan dibahas di video berikutnya, di mana itu tidak dijatuhkan seperti amunisi atau bahan peledak. Itu menjatuhkan robot kemanapun Ukraina ingin menjatuhkannya. Dan kemudian, robot-robot itu menjalankan operasi apapun yang telah diprogramkan untuk mereka lakukan, atau jika mereka sedang dikendalikan. Ini adalah sesuatu yang perlu saya pelajari lebih lanjut, tapi itu pasti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Tapi apa yang dilakukan Ukraina adalah contoh sempurna dari seperti apa perang asimetris, ketika negara yang lebih kecil memutuskan untuk lebih berinovasi dan menciptakan hal-hal baru dibandingkan negara yang lebih besar. Begitulah Ukraina mendapatkan keunggulan di garis depan. Ngomong-ngomong soal garis depan, saya punya pesan penting untuk semua yang mendengarkan. Mohon dengarkan. Satu hal yang tidak pernah saya sukai dari YouTube adalah ketika para kreator berkata, "Tolong dukung channel ini." Tapi mereka sebenarnya tidak memberikan apapun sebagai balasannya. Saya pernah melakukannya, jadi saya tahu itu salah dan terasa terbalik. Inilah alasan utama kami membuat Basics Insider. Menjadi anggota berarti Anda mendukung channel kami dan mendapatkan sesuatu yang berharga setiap hari. Kami upload video eksklusif yang tidak ada di YouTube karena memang tidak bisa diposting di sini. Kami membahas cerita-cerita yang kami angkat dengan jauh lebih mendalam. Kami menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak bisa dimasukkan ke dalam video-video ini. Dan tentu saja, detail-detail yang tidak disukai oleh algoritma. Kami juga menghadirkan veteran seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Dan memisahkan fakta dari propaganda. Salah satu keuntungan utama dengan Basics Insider adalah kami tak perlu terlalu peduli algoritma karena kami tidak didukung iklan. Jadi kami tak khawatir algoritma merekomendasikan konten kami. Kami bisa membahas cerita-cerita yang sebelumnya tidak akan kami bahas karena kami tidak peduli dengan pengiklan. Selain itu, liputan ini tanpa sensor dan lebih mendalam bagi yang ingin memahami konflik lebih dari sekedar judul berita. Tentu, saya tidak menyembunyikan bahwa keanggotaan Anda membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan fluktuatif dan video kadang direkomendasikan lalu hilang. Membangun komunitas anggota membantu kami memproduksi liputan independen tanpa bergantung pada algoritma. Jika Anda ingin analisis lebih mendalam sekaligus mendukung kami, klik tombol gabung di bawah atau kunjungi basicsinsider.com. Ngomong-ngomong, jika kalian pakai aplikasi YouTube di iPhone atau Android, harganya lebih tinggi karena App Store punya biaya sendiri. Jika ingin harga lebih murah, kunjungi channel kami lewat browser di ponsel atau komputer. Kami senang jika Anda bergabung dan terima kasih atas dukungannya. Sekarang, mari kembali ke video.
saya ingin memperjelas satu hal. Konten utama channel ini tetap sama, meski ada beberapa komentar dan email terkait hal ini. Liputan rutin kami tetap berjalan. Kami sedang membangun Basics Insider yang berisi materi bonus sehingga anggota dapat mengakses pembahasan taktis lebih mendalam. Komentar langsung dari komunitas veteran dan analisis panjang. Konten seperti ini tidak bisa kami publikasikan di YouTube karena pembatasan. Karena itu kami membuat Basics Insider. Sekarang mari kita bahas apa yang diserang Ukraina di wilayah Rusia. Semua orang membahas gudang Wildberry yang dihancurkan. Memang penting dan akan kita bahas sebentar lagi. Namun, itu bukan satu-satunya berita karena Ukraina juga menyerang target lain. Lihat saja, baru kemarin drone Ukraina menyerang 13 kapal tanker. Armada bayangan Rusia lagi di seluruh Laut Hitam dan Laut Azov. Itu membuat jumlah total kapal Rusia yang telah diserang Ukraina menjadi 196. Tinggal 4 lagi untuk mencapai 200. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa minggu. Operasi ini dimulai pada 6 Juli. Kita bahkan belum sebulan dan 200 kapal Rusia telah terkena serangan. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa Ukraina menggunakan drone tanpa awak, yang berarti tidak ada nyawa warga Ukraina yang dipertaruhkan untuk menjalankan operasi-operasi ini. Itulah alasan para blogger perang Rusia sangat marah. Lihat pesan terbaru dari blogger perang Rusia ini. Dulu ada kupon makanan, sebentar lagi keberangkatan kapal tanker di Laut Hitam pun mungkin akan butuh kupon. Armada Laut Hitam Rusia terjebak di pangkalan-pangkalan mereka, tidak dapat berlayar ke laut lepas. Sebagai pengingat, Crimea direbut justru agar Rusia bisa mendominasi Laut Hitam. Kami pikir jika Vladimir Vladimirovich Putin tahu tentang ini, dia pasti sudah mengambil tindakan. Tapi tidak ada yang melaporkannya kepada dia. Tentu saja, karena dia tidak diberi informasi, dia masih yakin kapal penjelajah Moskva tetap menjadi kapal utama yang berlabuh di dekat Pulau Ular. Kami berharap yang terbaik. Sekarang bagi mereka yang tidak mengerti leluconnya, Moskva adalah kapal andalan Rusia di Laut Hitam. Namun Ukraina menenggelamkannya pada 2022, 4 tahun lalu. Kini blogger perang ini terang-terangan mengejek ide bahwa Putin masih tidak tahu tahun berapa sekarang. Saya yakin Putin masih berharap operasi militer khusus 3 hari itu akan selesai. Tapi bagaimanapun juga, inilah strategi lama Rusia untuk menyiasati keadaan. Tsar yang baik, boyar yang buruk. Ini adalah kepercayaan lama Rusia bahwa Tsar sendiri selalu bijaksana dan baik. Dan masalah negara selalu disebabkan oleh para penasihat, boyar yang memberinya informasi palsu dan informasi buruk. Itu teknik lama Rusia untuk menyiasati keadaan. Dan saya yakin Putin tidak keberatan. Bagi Putin, yang penting adalah tetap berkuasa selama rakyat Rusia tak menyalahkannya atas masalah mereka. Dia senang. Sayangnya, ini sulit dipertahankan karena rakyat Rusia kini melihat negara mereka hancur. Ya, saya membahas gudang Wildberries itu. Bagi yang melewatkan video sebelumnya, berikut ringkasannya. Wildberries adalah perusahaan besar Rusia, mirip Amazon di Amerika Serikat. Namun secara struktural, Wildberries sebenarnya jauh lebih dominan di Rusia dibandingkan Amazon di Amerika Serikat. Faktanya, jaringan logistik mereka sangat besar dan efisien, sehingga militer Rusia diam-diam menggunakannya untuk memasok ke garis depan. Mereka menggunakannya untuk, Anda tahu, mengatasi masalah logistik mereka. Dan inilah alasan tepat mengapa Ukraina mulai menyerangnya sekitar 5 hari yang lalu. Dan serangan-serangan ini semakin parah setiap malam. Awalnya itu dimulai dari sebuah gudang di wilayah Moskow, bukan di kotanya, melainkan di provinsinya. Tebak apa? Inilah penampakan gudang itu beberapa hari setelah serangan. Lihat. Tebak apa? Sejak itu, Ukraina menghancurkan lebih banyak gudang Wildberries. Dalam 2 hari terakhir, mereka menyerang 3 lagi. Malam yang sukses bagi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 fasilitas besar Wildberries di Rusia Selatan. Dan ini dia cuplikannya. Api itu terlihat tidak nyata. Maksud saya, sulit dipercaya kalau api itu nyata. Itu sangat besar. Saya pikir tak ada yang selamat di sana. Ini cuplikan di awal video saat gadis itu berterima kasih pada Putin atas matahari terbit. Langit Rusia itu bisa tidak baik bagi kualitas udara. Ini akan segera kita bahas, tapi 2 fasilitas sudah dihancurkan oleh Ukraina. Keduanya adalah fasilitas terbesar keempat dan keenam milik perusahaan itu di negara tersebut. Jadi, fasilitas besar sudah dihancurkan. Menurut saya, yang pertama sudah diserang, jadi di 10 besar hanya tersisa beberapa. Ini cuplikan dari warga Rusia yang baru sadar apa yang sebenarnya terjadi tepat di luar jendelanya.
Silakan dengarkan. Saya Dulu seorang. Di klip berikutnya, Anda melihat helikopter mencoba memadamkan api, tapi tidak berdampak apa-apa. Itu seperti nyamuk yang mencoba memadamkan api. Kamu masih mendengar suara letupan. Tampak seperti sisa sesuatu yang meledak. Helikopter berputar-putar, memadamkan api, tapi sepertinya belum berhasil. Ada asap tebal, namun bagian kanan tetap yang paling terbakar. Asapnya semakin menghitam, yang di sebelah kiri sepertinya masih bertahan untuk saat ini. Kalau api di kanan tidak dipadamkan, kiri juga ikut terbakar. Dan yang di sebelah kanan sudah hampir seluruhnya hangus terbakar. Mereka memadamkan api pakai helikopter. Skala kebakaran sangat besar hingga helikopter tampak seperti titik kecil di latar belakang. Nah, itu helikopternya. Bagi sebagian orang Rusia, ini malah jadi konten TikTok menarik. Banyak yang memakai kebakaran sebagai latar video, seolah-olah kebakaran itu tidak ada. Dan itu menjadi viral. Selamat pagi. Entah kenapa, hari ini aku terbangun saat fajar. Aku tidak mengerti, tapi aku terus dihantui kecemasan, pikiran. Ya, begini. Kamu tahu, sebagai generasi Zoomer, apa kamu juga sering cemas? Teknik Hari ini, itu entah kenapa, sebenarnya bisa aku kita merasa ada gunakan. sesuatu yang spesial. Cemas. Kenapa ini mengganggu? Sekarang, selain itu, ada sesuatu yang belum dikonfirmasi. Tapi saat saya merekam ini pada Kamis pagi, ada gudang lain. Ada kebakaran di dekat gudang Wildberries di Rosneft. Kita belum tahu pasti apakah gudangnya yang terkena atau ada hal lain yang terkena. Jika Anda harus menebak secara logis, kemungkinan besar Anda akan menebak bahwa itu adalah gudang Wildberries. Dalam beberapa jam ke depan kita akan mendapat info lebih banyak. Jika gudangnya terkena, artinya Ukraina telah menyerang 6 dari 10 gudang utama perusahaan ini, termasuk nomor 1 dan 2. Lalu nomor 5, 6, 7, 8. Kamu pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, Ukraina akan memilih target lain. Untungnya bagi warga Rusia yang kehilangan semua di gudang-gudang ini, baru-baru ini, CEO Wildberries memang mengumumkan bahwa dia akan memberikan kompensasi untuk semua orang, semua penjual Rusia yang kehilangan segalanya. Sekarang tidak semuanya seperti kelihatannya. Jadi kita akan membicarakan kompensasi ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya melihat sebuah video dari seorang pedagang Rusia yang menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Itu pertanyaan yang seharusnya ditanyakan Kremlin. Saat Ukraina memilih menyerang kilang minyak Rusia, mereka menyerang kilang minyak Rusia. Saat mereka memutuskan menyerang kapal tanker Rusia, tebak apa? Mereka menyerang kapal tanker Rusia. Saat mereka memutuskan menyerang gudang Wildberries, mereka benar-benar melakukannya. Apa yang dilakukan Kremlin untuk menghentikannya? Bagaimana jika Ukraina menyerang target yang lebih penting? Itulah yang ditanyakan pria ini. Dengarkan baik-baik. Saya oleh seorang. Украина куда хочет бить. Jadi, kalau saya mengerti dengan benar, Ukraina menyerang apa saja, target Apakah yang kamu dipilihnya. Itu juga Jadi, bisa Itu yang mencapainya. tertinggi. Jadi, bazar juga kalau mereka berjalan. ingin menyerang semua kilangan Ya, minyak, saya hanya mereka akan jadi menyerangnya. miskin. Jika mereka ingin menyerang gudang Wildberries, mereka menyerangnya. Kalau besok mereka memutuskan untuk menyerang, saya sendiri juga tidak tahu. Adalah Kremlin, bandara, stasiun kereta, kompleks industri militer. mereka akan menyerang mereka. Jadi, apa yang terjadi setelah itu? Sekarang, mari kita bahas soal kompensasi. Seperti yang bisa diduga, ada tekanan politik besar pada Wildberries untuk membayar orang-orang yang kehilangan segalanya, meski mereka mengubah kontrak. 10 hari lalu, intinya mereka bilang, jika ada serangan drone di gudang, mereka tak bertanggung jawab. Namun CEO Wildberries tetap berjanji memberi kompensasi pada penjual meski kontrak diubah. Tapi disinilah perhitungannya jadi aneh. Begini, menurut perkiraan, dan ini hanya perkiraan dari para ahli Rusia, perusahaan kemungkinan kehilangan sekitar 3,5 hingga 4 miliar dolar, sekitar 300 miliar rubel, dalam bentuk barang dagangan selama 5 hari terakhir. Itu jumlah uang yang sangat besar. Namun Anda mungkin berpikir bagi perusahaan sebesar ini, jumlah itu tidak banyak. Awalnya saya percaya itu. Saya sudah menelitinya. Nilai perusahaan ini hanya sekitar 9 miliar dolar. Saya tidak bilang 9 miliar dolar itu sedikit, itu memang besar. Namun perusahaan senilai 9 miliar dolar tak mampu menanggung kerugian 4 miliar dolar. Menurut saya, itu terasa sangat tidak mungkin. Hampir mustahil. Tak ada perusahaan 9 miliar dolar yang pegang 4 miliar dolar tunai. Tebak apa? Kita harus kembali ke pernyataan awalnya.
bahwa dia akan memberi kompensasi pada penjual. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membayar seluruh kerugian yang mereka alami. Itulah yang sebenarnya terjadi. Di sini ada cuplikan penjual Wildberries yang menerima kompensasi dan jumlahnya sama sekali tidak mendekati apa yang diharapkan. Silahkan lihat. Hari ini, 23 Juli, Wildberries membayar kompensasi atas barang yang terbakar di gudang pada 18 Juli. Izinkan saya tunjukkan besarnya kompensasi ini. Ini adalah nilai persediaan kami yang tersisa di salah satu gudang Wildberries yang diserang. Dan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda berapa besar kompensasi yang diputuskan Bank Dunia untuk kami hari ini. Pembayaran sukarela untuk barang yang rusak akibat force majeure. Harap dicatat, jumlahnya adalah 10.687 rubel, 94 sen. Inilah kompensasi yang kami terima hari ini. Apakah kamu sudah menerimanya? Tulis di komentar, apakah kamu menerima uang apapun hari ini atau tidak? Uang yang didapatkannya kurang dari 1% dari apa yang sebenarnya dia kehilangan. Bahkan itu kurang dari 0,5% dari apa yang sebenarnya dia kehilangan. Yang benar-benar menghina, lebih baik tidak menerima uang sama sekali. Serangan ini memang positif, tapi saya tidak ingin terlihat seolah hanya Ukraina yang menyerang Rusia, karena Rusia juga membalas. Sayangnya, seperti biasa, Rusia membalas dengan menyerang target sipil. Tapi sebelum membahas cerita itu, biarkan saya tunjukkan persis bagaimana media dan mesin propaganda Rusia bekerja meliput serangan di gudang Wildberries di Rusia. Silakan lihat. Judul beritanya, infrastruktur logistik dari pasar daring sedang diserang. Ekonomi Rusia berisiko menghadapi faktor baru yang mendorong inflasi. Serangan terhadap infrastruktur logistik dan konsekuensinya dapat menjadi faktor baru yang mendorong inflasi dalam ekonomi Rusia yang perlu perhatian khusus dari Bank Sentral. Sama seperti ketidakseimbangan pasar bahan bakar setelah serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Komersan telah menghitung bahwa dalam 1 minggu, serangan drone telah mempengaruhi 5 gudang Wildberries dengan 802.000 meter persegi atau 14,3% dari total kapasitas logistik perusahaan. 8% dari kapasitas akan menghentikan operasi sementara. Dalam waktu dekat, pengaturan logistik kemungkinan akan disesuaikan dengan beberapa barang dikirim ke Ural dan Siberia untuk disimpan dan peningkatan proporsi penjual yang memiliki gudang sendiri. Halaman depan Moskovsky tiba di Komsomolsk hari ini. Orang Rusia kembali memperkirakan harga melonjak. Seperti yang saya katakan, Rusia melakukan serangan balasan dan menargetkan warga sipil Ukraina. Pada 21 Juli, Rusia menyerang wilayah Chernihiv dan menghantam gedung administrasi, melukai 1 orang. Mereka menghantam sebuah gedung tempat tinggal di wilayah Sumy, di mana 6 orang terluka, termasuk 4 anak-anak. Mereka juga menyerang infrastruktur di Odessa. Malam sebelumnya, Rusia menyerang dan membunuh Maria Levchenko, anak 11 tahun. Ia bersama keluarganya di rumah saat bom Rusia menghantam, dan ia tidak selamat. Ini adalah sesuatu yang sering terjadi di Ukraina. Banyak anak-anak yang terluka atau cedera akibat serangan Rusia. Dan itulah alasan kami bekerja sama dengan United 24, sebuah organisasi nirlaba dari Ukraina yang didirikan langsung oleh Presiden Zelensky. Dengan bekerja sama dengan mereka, kami telah membuat kampanye penggalangan dana agar kalian bisa berdonasi langsung untuk pertahanan udara Ukraina. Donasi tersebut akan digunakan untuk Sky Defense Ukraina. Itu adalah sesuatu yang sudah lama kami bahas. Ini adalah sesuatu yang dibuat Ukraina karena memang sangat dibutuhkan. Mereka butuh cara menghentikan drone dan rudal Rusia. Ini solusi mereka. Selain itu, platform mitra kami, United 24, telah menjadi platform utama untuk mengumpulkan donasi amal sejak didirikan pada Mei 2022 setelah invasi dimulai. Anda dapat berdonasi ke kampanye ini sekarang juga dengan mengunjungi tautan di deskripsi atau dengan memindai kode QR di layar Anda. Donasi Anda langsung membantu Ukraina menyelamatkan lebih banyak warga sipil. Di situs itu, Anda bisa melihat jumlah drone dan rudal yang ditembakkan Rusia ke Ukraina tiap tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya setiap rudal pertahanan udara. Di situs web itu, Anda bisa melihat berapa banyak drone dan rudal yang ditembakkan Rusia ke Ukraina tiap tahun, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Inilah alasan pertahanan udara sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan infrastruktur Ukraina agar mereka bisa terus melawan. Jika ingin berdonasi, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Saya rasa ini organisasi nirlaba terdaftar di Amerika Serikat, jadi jika berdonasi dari sana, Anda bisa menguranginya dari pajak. Mungkin ada undang-undang serupa di negara lain, tapi saya tidak yakin. Tetapi bagaimanapun juga, uang Anda akan digunakan untuk tujuan yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, dan sampai jumpa di video berikutnya.